terhadap kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa
disebut lembah itu lembah Lumlum. Di situ ada terdapat ular-ular yang banyak. Setiap ular itu kanalnya nengkaya, lehernya unta. Yang mana panjangnya itu perjalanan 1 bulan. Dan ular itu tersebut menggigit kepada orang yang meninggalkan kewajiban sholat. Setelah digigitnya maka mendidiklah racunnya itu di jasad orang tersebut selama 70 tahun. Setelah itu menjadi leburlah akan dagingnya. Waktu bagi ular tadi merasakan panasnya racunnya ular tadi sampai 20 tahun di dalam tanah. Kemudian sesudah itu menjadi meleleh jasad orang tersebut. Tinggal terparahnya lagi, tapi diterangkan maksudnya ada kematian lagi. Yang di dunia mati. Uriaitan Nana mawatan min Bani Israel ja'a ila Musa alaihi salam. Faqala ya Nabi Allah, adnabtu dhanban 'azima wa khatubtu ila Allah ta'ala faqullah ayyaghfira li dhanbi wa yatub 'alayya. Faqala Musa wa ma dhanbuka? Qala ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Qala Musa alaihi salam, ukhruji ya fajirah la'alla tanzilan narun minas sama fatahriqana bisyummi. Kharajat min indihi kasrat al-qalbi. Fanazala Jibril alaihi salam wa qala ya Musa, Rabbu ta'ala yaqula lima aradta taibata ya Musa, amma wajadta syarran minha. Qala Musa ya Jibril wa man syarrun minha? Qala yatruku as-salat 'amidan muta'ammidan. Ada seseorang perempuan pada masa Bani Israel, Nabi Musa datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Bila tadi berkata, wahai Nabi Allah, ulun ini telah berbuat dosa yang sangat besar dan bertaubat kepada Allah. Doakan ulun supaya diampuni Allah. Sudah serun dan taubat ulun diterima Allah. Oleh Musa tadi mengampuni kebinan tadi apa dalam dosa ikan taubat. Lalu juga sebinan itu, wahai Nabi Allah, dosa Allah belum berbuat zina, kemudian belum melahirkan anak, dan anaknya belum dulu. Nah, ini mulai zaman dulu sudah ada kasus-kasus seperti ini ya. Ada orang yang buang bayi di sampah, ada orang buang bayi di muncul mana, ada orang mati, macam-macam. Yang bahaya ya, susah macam ini. Hasil hubungan gelap ya. Jadi hubungan gelap, melihat rumahnya sama gelap. Lalu dia Musa apa? Nabi Musa yang tadi berjauh ikan supaya ada turun dari langit api yang menimpa kami dan membakar kami karena sialnya ikan. Lalu akhirnya benda tadi boleh dalam keadaan sakit hati. Nabi Musa itu orang tuanya. Kalau mereka Jibril itu, Jibril datang. Jadi mereka Jibril, wahai Musa, ujar Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa mereka menolak pembinaan dan taubat itu? Kalau kita menyebutkan, jika wahai Musa nang jadi Tuhan aku kan.
Hibban man hafa shalawat kana umuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man yuhafid 'alaiha lam yakun lahu wala burhan wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa aman wa ubay bin khalaf. Riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya ujar Rasulullah barang siapa selalu tekun menjaga sholat 5 waktu kalau bisa ketinggalan, maka orang tersebut mendapatkan nur dari kiamat, cahaya melihat dengan bentuknya dia, dan mendapatkan pembuktian bahwa ia orang beriman dan mendapatkan keselamatan daripada murka Allah, siksa Allah dan Allah dari itu. Tetapi barang siapa yang tidak memperhatikan akan kewajiban sholat 5 waktu, ini bahaya. Ada nama sembahyang sama sekali, ada nama sembahyang wayah-wayah, wayahan sembahyang supaya wayah ada, wayah-wayah. Ada nama sembahyang itu diulang belang sapian, banyak belang pada sapinya, awalnya belang kambingnya, wayah-wayah sembahyang ada. Nah ini juga Rasulullah belang siapa ada menjaga akan sholat 5 waktu, maka kelak nantinya di hari kiamat tidak mendapatkan nur daripada Allah, kadang dan tidak mendapatkan pembuktian. Dan pembuktian buktikan sebuah iman kepada Allah. Wala najah itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Ada pembuktian orang beriman, di dalam iman ada pembuktiannya Allah kadang karena pembuktiannya dari orang beriman dan sembahyang bahwa. Nah, dan orang yang sembahyang itu dan Nabi di hari akhirat tak kumpul lawan siapa? Lawan korun. Maka Nabi Musa kalau mengucapkan siapa lagi lawan Fir'aun? Nah, kumpul juga Haman, Ubay bin Khalaf, orang munafik. Atau mereka tentang Fir'aun ya. Selamat lawan Fir'aun ya. Selamat lawan korun. Masukkan di sini neraka. Di bagian sembahyang. Itu banget ditampilnya kekawalannya. Artinya dapat orang yang meninggal sembahyang itu sama dengan orang kafir, berpihak kafir. Nah, sama orang munafik berbeda kalau di situ kumpulannya maksudnya. Kaum muslim aku dapat terjadi waktu aja. Beda juga beda. Konflik dalam masalah. Jadi ujar Nabi jangan perbedaan antara orang kafir, orang beriman di dalam sembahyang. Maksudnya tidak sembahyang beriman di dalam sembahyang. Ada buktinya sebagai orang beriman itu ada. Waktu ini beda jual iman dalam sholat. Di antara kekafiran dan keimanan itu terletak di dalam sembahyang. Wa Abu Dawud bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Redaksi kalimatnya berbeda dan maknanya kurang lebih ya. Jadi di antara seseorang hamba dengan kekufuran itu letaknya di dalam meninggalkan sembahyang. Dan yang meninggalkan sembahyang kufur dan jawab. Wa Ahmad bin Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah wa Hibban wa Hakim an Buraidah. Alhamdulillah bainana wa bainahum as-shalah. Wa ta'ala berkata lebih jelas lagi redaksi hadisnya dan Nabi bahwa perjanjian di antara kita di antara mereka. Kita terikat suatu perjanjian. Orang kita orang beriman. Sudah berjanji kepada Allah bahwa Tuhan sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Rasul kita. Nah, jadi terikat dengan perjanjian kepada Allah, sebuah perjanjian itu. Macam hakim itu lah. Wahai bulan binti bulan, wahai hamba Allah, sesungguhnya engkau telah berdoa daripada kami menuju ke alam barzah. Dan ingatlah perjanjian yang kau telah berdoa, perjanjian itu dengan kami. Perjanjian mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang perjanjian
masalah keaminan bahwa kepolisi dalam barang siapa meninggal sembahyang yang wajib yang perlu masalahnya berarti orang menyatakan kehadiran ini secara nyata. Nah jadi itu jangan sampai dianggap remehnya, jangan sampai di enteng-entengkan, jangan sampai disepelekan. Masalah sembahyang waktu ini berat masalahnya. Wabila wayatin salat Tuhan kasihnya orang Islam waqaidul salasun alaihinna usisal Islam antara kawaidatan minna bahwa biha kafirun ala ludah syahadat an la ilaha illallah wassalatul maktubah wassalamualaikum. Puncaknya Islam dan fondasi agama itu tiga. Barang siapa meninggal atas tiga itulah menjadi dasar keislaman seseorang. Barang siapa meninggalkannya tapi satu, jadi antara yang tiga itu maka kafir orang itu murtad. Yaitu pertama adalah mengucap dua kalimat syahadat. Bila orang tahu berlepas dari dua syahadat berarti kafir. Semalam penyebab daripada orang itu menjadi murtad keluar daripada Islam sudah. Nah, kedua adalah sembahyang dua waktu, tetapi dia meninggalkan waktu jadi kafir. Dan yang ketiga puasa bulan Ramadan. Zakat bagi nama waktunya, mobil, nama harta, kita pernah jahat. Haji bagi nama kawannya, ada ongkosnya kemampuan itu ada, ongkosnya ada, berjalannya aman, ongkos seseorang pulang, ongkos seseorang meninggal orang di rumah nama seorang ongkos Islam seorang ada beberapa hari itu haji itu seperti itu. Kalau sampai ke pulang panggilan yang ada kalau kita maksa nanti mau sampai membuat giliran orang apa aja banyak bandar jadi baterai mungkin ada tulang partainya dipaksakan kita was-was apabila orang belajar takutan enak. Lalu bagi nama waktunya tulang haji itu mau nggak kalau haji menaiki haji juga kita nah zaman ya ada kata model ya ini kan lawas panjang ini hari ini juga kawan ya nah misalnya ya Allah tak boleh nasib wabil riwayat Bukhari sanad hasanun aidan man taqawala bima qala billahi kafir wa la yaqbalu musallu wa a'lam wa halal wa man barang siapa yang Nabi riwayatnya mengatakan meninggalkan satu daripada tiga tadi macam doa syahadat sholat lima waktu selawatan itu tinggal kafir orang itu dan kali terima segala amal-amal yang lainnya soal pengaruh hanya amal macam-macam bahkan tambah saya telah halal darahnya dan hartanya artinya Allah tidak ada dianggap orang beriman kafir itu maksudnya kafir harus dibuat dibarakin. Wajar milih kata Rasulullah la yaru syai'an amal terbahakum bayar sholat. Para sahabat Rasulullah mereka berpandangan tidak ada sesuatu amal yang ditinggalkan jadi kafir kecuali sembahyang banyak waktunya. Abu Nabi Syaibah wal Bukhari bitadkhil mauqufan ala Ali radhiyallahu anhu malam yusolli bahwa kafirun. Nah riwayat pulang ini sampai kepada Sayyidina Ali menyebutkan jadi Sayyidina Ali barang siapa semuanya kafir orang itu. Jadi sahabat kamu ucap berarti kemungkinan besar sahabat itu menyebutkan dan disebutkan sampai ke hadis nanti cuma kalau menyebutkan sahabat artinya jadi warna itu sahabat itu pada macam itu sebenarnya daripada Nabi juga
Jadi kalau menurut hadis itu hadis pokok tertahan pada sahabat riwayatnya terhenti sampai pada sahabat. Apalagi Abu Muhammad bin Nasr Ibnu Abdul Bar mauqufan alaihi Abbas. Jadi sampai kepada Abdul bin Abbas sahabat Nabi juga. Seorang Nabi lagi. Abbas tuhan Nabi. Sekarang Abdullah seorang Nabi. Maka masalah kamar adalah siapa dikatakan semuanya kafir. Wa Abdul Bar mauqufan ala Jabir. Nah, itu sampai pada Jabir sahabat Nabi juga. Jabir ulang Madinah. Malam musalli bahwa kafir kalimatnya itu beda-beda redaksi kalimatnya, tapi maknanya sama. Kalau siapa harus sembahyang kurang itu kafir. Nah, kalau sembahyang itu yang buruk, ada aja. Kalau sembahyang itu lah buruknya. Untuk menyampaikan diri seorang yang selamat, ya jangan selamat. Nah, jadi hati-hati pada orang. Kalau sembahyang itu lah buruk. Guru kontang terserah aja tahu ya, guru kontang, guru karate, guru olahraga terserahnya. Ya, jadi guru nama masalah rohani, masalah tauhid, guru jadi semua ya. Oh ya gurunya tadi. Wakala Muhammad bin Nasr sampai Ishaq bin Muhammad. Yaqul Rasulullah SAW anak dari seorang kafir telah sah riwayat sampai kepada Nabi bahwa meninggal supaya menjadi kafir. Waqala Ibnu Hasan qad ja'a Umar bin Khattab anna man taraka shalat wahdahu hatta yaqul bahwa kafir murtad lebih keras lagi daripada pendapat Sayyidina Umar. Kalau siapa meninggal sembahyang walaupun satu kewajibannya sengaja orang itu lah sampai keluar waktunya kafir murtad, ini benar kafir. Nah, jadi kita istighfar kita tobat kepada Allah ya kan, ada apa yang harus sembahyang. Tanbih qala jama'ah min as-sahabat wa tabi'in wa man ba'dahum min kitab as-salat hadis Nabi min Umar bin Khattab, Abbas bin Mas'ud, Abdul Rahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal. Nah, telah berkata perhimpunan daripada sahabat Nabi dan para tabi'in. Kalau sahabat itu menentang Nabi, beriman lawan Nabi, sahabat dalamnya. Bila waktu mendapat lawan Nabi itu sahabatnya dewasa, Tuhan, artinya kibar sahabat, sahabat dan Tuhan. Bila artinya orang tersebut juga mendapat lawan Nabi, tapi kalau sampai Tuhan, masih kangen aja cerita. Mau 10 tahun, 12 tahun belum balik, tapi semua terdapat Nabi. Nah, itu artinya si baru sahabat dan taat. Itu kita di dalam penentuan hukum kita. Jadi pendapat mana diutamakan sama sahabat, tapi itu masih apa? Nah, masa sahabat pendapat Rasulullah, pendapat sahabat saja, seperti Imam Hasan al-Basri. Nabi sekarang Nabi mendapat kebenaran sahabat semua mendapat, nggak ada orang tuh tabi'in. Nah, jadi para sahabat dan para tabi'in menyatakan orang yang meninggal sholat 5 waktu ini kafir. Itu perintah kafir orang sembahyang 5 waktu. Bahkan lebih keras lagi di sini orang itu halal darahnya. Begitu yang bilang 40 orang kan. Jika kalau seandainya hukum itu berlaku hukum Islam, di antara menyatakan itu adalah pendapat
bin Rahawi, Abdullah bin Mubarak, Imam Nakhli, Imam Hakim, Ibnu Uyainah, Imam Ayyub, As-Sahas Tiani, Abu Dawud, Imam Tayyalisi, Abu Bakar, Abu Syaibah, Suhail bin Harb, Ibnu Ubaid, wa khairuhum. Nah, ayat itu. Kalau Syafi'i menjadi Syafi'i apa juga? Kalau dia wa akharuna inna tarika salat yakfur bisahalat tarka. Nah, kalau Syafi'i ini jadi lebih artinya memberikan apa namanya penjelasan lebih jelas kepada sini. Kalau Syafi'i apa? Kurang mengerjakan sembahyang waktu kafir. Kalau inya manggar, nah ini. Kalau inya manggar, ada apa? Meninggal sembahyang. Nah itu, di situ. Dia mau menerapkan para sahabat itu berat. Kalau sembahyang, apa yang kita bisa? Sampai ini lebih artinya apa? Lebih terperinci lagi, lebih jelas. Ia meninggalkan itu lah, sababnya. Nah, bila sababnya itu ada menganggap semua yang telah wajib hanya kafir. Kalau orang itu masih menganggap semua yang wajib cuma ini oleh adanya karena kafir itu kita tidak akan tahu sebenarnya. Nah itu masalahnya. Awalnya ada wujud, nah kalau menyatakan wajib itu semuanya waktunya. Ya kafir. Wa illa yuqalu tarki alaihi salat wahidatin hatta yaquda waqtu jami. Bila belum bisa illam yadul ba'sidatihi. Dan diperangi atau dibunuh orang yang meninggalkan satu keperluan salat sehingga keluarlah waktu menjamak. Pertama dengan dipukul lehernya dengan pedang. Jika tidak bertobat sesudah dimintai untuk bertobat. Kata hadis Saleh, sebagaimana orang yang meninggalkan sembahyang mengapayakan, yang meninggalkan hadapan, mengapayakan sampai sudah 2 waktu menjamak, dengan 2 sampai ke asar, sampai habis asar, masuk maghrib. Nah, masuk maghrib itu sembahyang itu dipukul orang dengan pedang. Diberi peringatan dulu, tobat ya orang. Wakilah yukrahu bil aswa, ada juga mengatakan dipukul dalam tongkat bedarnya. Wakilah yukhlasu bihadatin la yusalli awiyakun. Ada yang menyatakan bahwa orang harusnya ditusuk dengan besi yang panas supaya masuk bayang atau kepada nanti.
diboleh dinikahi. Tapi syaratnya yaitu lakinya muslim. Kalau sebaliknya dibolehkan. Nah itu lebih utama ketimbang menikahi orang yang meninggalkan sembahyangnya. Artinya kalau meninggalkan sembahyang sudah nggak ada ibadah, itu sudah biasa. Faslun fi tahrim ta'khir shalah min an waqtiha amdan musliman bi ta'jiliha ila waqti. Satu pasal yang menyatakan bahwa haram hukumnya melambatkan sembahyang daripada waktunya dan mesingkannya. Dan sunat melaksanakan sembahyang itu di awal waktu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun." Celaka bagi orang-orang sembahyang yang mana mereka itu lupa daripada sembahyangnya. Mau salat, mau lagi akhir salat waktunya. Siapa yang celaka? Nah, sembahyang itu maksudnya orang yang melambatakan sembahyang sampai keluar waktunya. Wailun itu apa kan? Tafsirnya ada menyebutkan di sini. Wal wailu syiddatul adab yang sangat berat. Jadi adab yang sangat berat ditujukan kepada orang yang artinya meninggalkan sembahyang, melambatakan sembahyang sampai keluar waktunya. Wakila wajib di jahannam. Lausir bihi jibal dunia la dapat min syiddati hali. Ada yang mengatakan wail itu adalah lembah di dalam neraka jahanam. Kalau seandainya gunung di dunia sini ya, nah di situ meleleh gunung tadi karena sangat panasnya. Bahwa masalah mengibadah sholat an waktunya itulah tempat bagi orang yang melambatkan sembahyang sampai keluar waktunya. Wakhraja Hakim wa Tirmidzi an Ibnu Abbas qala Rasulullah man jama'a baina sholatayn faqad ata baban min abwabil kabair. Barang siapa yang Nabi mengumpulkan di antara dua sholat berarti dia telah melakukan memperbuat satu daripada beberapa dosa besar. Apa sampai jukor sampai asar, sembahyang dasar tadi dua kali sampai akhir asar, dua kemampuan ketika ini telah melakukan dosa besar. Tinggal apa pun tinggal ini buat. Ada saya waktu banyak hati cuma salah satu layak Allah Taala minum salatan. Tiga golongan yang ada di Tuhan sembahyangnya. Al-rajul yang muqammah wa huwa kari pertama orang yang menjadi imam tapi makmumnya adalah tujuannya lainnya maksakan diri. Yang kedua al-rajul itu salat dan ibadah. Al-ibadah ayatnya pada ayat utahab. Yang berikutnya yaitu orang yang selalu melakukan salat di luar
ربنا
وعلى